Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam 'aqidah wa ja'ala al-Qur'ana imama wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatan hasanah wa lil 'alamina rahmah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqilatan fantasila falsafah wa min undang-undang dasar al-asas wa min sabab ila maroki jaziratul wilayah. Yang terhormat segenap Dewan Juri yang arif dan bijaksana dan seluruh peserta lomba pidato yang saya banggakan. Hadirin yang berbahagia, kemerosotan kualitas dalam segala aspek kehidupan telah tersebar di mana-mana, seperti kemiskinan, kebodohan, kezaliman, dan berbagai bentuk penyakit sosial yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Kemerosotan tersebut sangat mempengaruhi pada generasi sebagai generasi penerus bangsa. Hadirin yang berbahagia, Alvin Toffler di dalam bukunya The Truth yang mengatakan bahwa era milenium merupakan era menjamurnya berbagai media komunikasi. Akibatnya manusia hidup bebas, ganas, beringas, bahkan lebih ganas dari binatang buas. Maka dalam hal ini perlunya pembangunan kepribadian ke arah yang lebih positif kepada generasi penerus bangsa. Hadirin yang berbahagia, izinkanlah pada kesempatan yang berbahagia ini saya Joko Andika untuk menyampaikan pidato yang bertajuk peran seorang guru dalam membangun generasi muda di era teknologi, dengan merujukan Quran Surah Al-Kahfi ayat 13. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahum fitnatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan pula petunjuk kepada mereka. Cukuplah cuplikan kisah pemuda itu yang perlu kita pelajari, yang perlu kita teladani, bahwa masing-masing pemuda ternyata tidak hanya cerdas, tetapi mereka memiliki akidah Islam. Akidah Islam dijadikan landasan dan standar satu-satunya dalam ia berpikir, bertindak maupun berbuat. Tidak peduli apakah gaya Islam yang di mata masyarakat dianggap sesuatu yang asing, karena mereka tahu betul bahwa saat ini Islam memang dianggap sesuatu yang asing, bahkan bagi umatnya sendiri. Umat Islam telah jauh dari memahami agama Islam, hanya mengambil sistem kapitalisme, meniru gaya-gaya barat, dan membuat cara hidup Islam yang sesungguhnya. Hadirin yang berbahagia, dunia saat ini sudah move on dari zaman kuno memasuki era milenial, di mana era milenial merupakan era berkembangnya berbagai macam teknologi. Tingkat persaingan semakin tinggi sehingga menuntut kinerja dan kualitas generasi Islami untuk lebih ditingkatkan lagi. Generasi muda, anak-anak bangsa harus mampu beradaptasi dengan cepat, tepat, dan pastinya akurat, sehingga dapat melakukan navigasi secara
secara lincah dan terarah sehingga dapat menyelesaikan berbagai problem masalah dengan mudah. Hadirin yang berbahagia, peran generasi muda sangat memiliki peran yang sangat penting di dalam sebuah bangsa yang besar. Pantaslah jika Bung Karno mengatakan berikan aku 1000 orang tua, maka akan dicabut gunung Semeru serta akar-akarnya. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia dengannya. Itulah ungkapan Steve Bung Karno, sebuah language yang kaya makna yang mendorong generasi-generasi muda untuk terlibat aktif di dalam memajukan bangsa dan terkhususnya negara tercinta. Bahkan pepatah Arab Syekh Mustafa Al-Hulaili mengatakan bahwa pemuda saat ini adalah pemimpin masa depan. Di tangan-tangan pemuda urusan bangsa, dan di kaki-kaki pemuda tertanggung masa depan bangsa. Artinya sebuah bangsa yang besar, sebuah bangsa yang hebat, sebuah bangsa yang bermartabat itu tergantung oleh generasi-generasi yang ada di dalamnya. Jika hari ini generasi-generasi muda, anak-anak bangsa menjadi generasi-generasi yang kuat, maka Indonesia akan kuat. Jika hari ini anak-anak Indonesia, generasi-generasi muda menjadi generasi-generasi yang cerdas, maka negeri ini takkan tertindas. Jika hari ini generasi-generasi muda, anak-anak bangsa menjadi generasi-generasi yang bersatu, maka negeri ini akan utuh. Maka bangkitlah wahai guru, engkau adalah garda terdepan dari sebuah bangsa yang besar. Hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa peran seorang guru memiliki peran yang sangat penting di dalam membangun generasi muda di era teknologi. Guru harus memiliki kepribadian yang kreatif, produktif, dan inovatif sehingga mampu memberikan kontribusi kepada generasi-generasi muda, masyarakat, bangsa, dan terkhususnya negara kesatuan Republik Indonesia. Hadirin yang berbahagia, maka untuk membangun generasi muda di era teknologi, kita perlu menanamkan 3 pokok dasar kepada generasi penerus bangsa. Yang pertama, mencapai kemuliaan ilmu. Seorang guru yang mengajar adalah sumber pengetahuan dari berbagai macam pengetahuan untuk meningkatkan nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah, yang tak mendatangkan manfaat untuk dirinya maupun untuk orang lain. Yang kedua, ikhlas dalam berpengetahuan. Ketika kita berilmu, sudah seharusnya kita bersikap ikhlas untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, "An-nas kulluhum mawtadilan 'alim." Manusia seperti orang yang mati kecuali orang yang berilmu, dan orang yang berilmu seperti orang yang tidur kecuali orang yang mengamalkan ilmunya, dan orang yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu kecuali orang yang ikhlas dalam mengamalkan ilmunya. Dan yang ketiga, berakhlak dalam berilmu. Ma nahla walidin min ahlin afdalu min azabin hasani. Tidak ada pemberian yang lebih utama orang tua kepada anaknya kecuali pendidikan yang bagus. Hadirin yang berbahagia, jadi dapat kita simpulkan untuk membangun generasi muda di era teknologi, peran guru yang pertama mencapai kemuliaan ilmu, yang kedua ikhlas dalam berpengetahuan, yang ketiga
siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Joko Andika SDD